Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program podcast Ruang Cakap Moderasi dan Ekoteologi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem. Hari ini Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026. Kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu yang terhormat Bapak Iwayan Srinade SPD MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak Kepala. Selamat pagi. Terima kasih Pak Haji, saya diundang di podcast yang luar biasa. Podcast Cakap, Moderasi Bersama dan Ekoteologi. Pertama, saya mengucapkan selamat bulan puasa dulu Pak Haji pada umat Islam di seluruh Karangasem dan seluruh Bali dan Indonesia ya. Ini berangkat dari hasil sidang isbat dari yang dipimpin langsung oleh Kementerian Agama yang tadi malam Pak Haji ya. Pak Haji juga mengikuti bahwa berdasarkan hasil tim Ruqyatul Hilal Kementerian Agama RI yang dilaksanakan tanggal 17 kemarin itu tidak bisa dilihat atau ditemukan ada hilal di tanggal 1 Ramadan. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Pak Menteri Agama yang terhormat menetapkan bahwa bulan puasa ditetapkan menjadi hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Ya. Nah oleh karena itu tentu saya ucapkan selamat nanti bagi tarawihnya nanti malam Pak Haji. Kemudian puasanya besok. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan akan menjadi bulan yang penuh berkah sekaligus memberikan pengampunan dan nanti akan seluruh rangkaian bulan puasa sampai dengan nanti Idul Fitri bisa berjalan damai dan sel toleransi terbelah dengan baik. Teman-teman di Islam bisa melaksanakan khusyuk dan yang lain juga bisa mendukung proses bulan Ramadan dan puasa ini. Sekira demikian Pak Haji. Terima kasih Pak Kepala. Sebagaimana kami semua tahu Pak Kepala bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2025 mendapatkan predikat anugerah layanan yang paling top dalam dunia layanan birokrasi dari Kemenpan RB, yaitu layanan prima terkait dengan ZIWBBM. Ingin tahu ini Pak Kepala, gimana ini Pak Kepala menyikapi, mengapresiasi kaitan dengan prestasi yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Haji. WBK WBM sebenarnya kan dari pertama Pak Haji kita komitmen termasuk Pak Haji dan seluruh pegawai yang ada bahwa kita berangkat dari sebuah komitmen bahwa kita akan berujung pada hakikat bukan predikat. Tetapi bagaimanapun capaian ini tentu capaian yang membanggakan dan luar biasa. Dan kita semua tahu dan saya berterima kasih kepada seluruh pegawai sekaligus stakeholder dan pemerintah daerah dan semua sekalian yang mendukung bahwa perjalanan ini tidak pendek Pak Haji. Jadi kita mulai tahun 2018 kita mendapat WBK, ketika itu masih prosesnya tidak sekompleks sekarang. Kemudian terus-menerus kita bekerja, dan Kementerian Agama yang perlu kita banggakan adalah siapapun pimpinannya, tidak ada perubahan komitmen dalam membangun integritas birokrasi. Luar biasa. Ya. Dari 2018 kan beberapa kali pimpinan berubah, tetapi komitmen membangun zona integritas tidak pernah luntur di Kementerian Agama, sehingga dalam proses dari tahun 2023 kemudian kita mendapatkan beberapa penghargaan sebenarnya yang mendukung proses dari WBBM ini. Yang pertama, 2003 kita dapat sebagai penyedia sarana frontan terbaik nasional. Kemudian disusul kita juga dapat juara 3 nasional Kampung Moderasi. Ini juga bagian dari tugas pokok Kementerian Agama. Lanjut PEKPP, kemudian One Day One K, dan yang paling terakhir, yang paling baru di Ekoteologi lewat Ketupat. Dan itulah kemudian menjadi fondasi sesungguhnya kemudian kita diakui sebagai satuan kerja berpredikat WBBM. Dan tentu ini tidak menjadi kebanggaan kita, tapi tantangan Pak Haji. Yeah. Untuk mempertahankan ini kan tidak mudah. Ada komitmen dari kita semua bahwa predikat ini bukan sesuatu dari ujung perjuangan, tapi sesungguhnya adalah pangkal dari perjuangan kita untuk menyatakan bahwa Kementerian Agama bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekira itu Pak Haji, intinya. Terima kasih Pak Kepala. Tentu membahagiakan
Tapi ada yang bocor ini Pak Kepala, Siap. bahwa yang menjadi nilai penting dari kita mendapatkan ZIWBBM itu terkait dengan rumah bina nikah ini Pak Kepala. Seperti apa nih Pak Kepala rumah bina nikah yang sudah lewat, tentu mengantarkan kita mendapatkan WBBM, termasuk komitmen Pak Kepala untuk program rumah bina nikah ini Pak Kepala seperti apa? Ya, makasih Pak Haji. Rumah bina nikah ini kan sebuah inovasi yang memang dibangun bersama-sama. Pertama berangkat dari persoalan sebenarnya ketika kalau dilihat secara gampang ya, secara nalar kacamata tanpa menggunakan perspektif keilmuan, ini diskriminatif Pak Haji. Karena teman-teman Islam mendapatkan penasihatan perkawinan, sedangkan di Hindu tidak. Dan tidak ada tuntutan apapun di pernikahan itu harus ada itu. Tetapi kemudian berbagai gejala yang muncul tentu kemudian agama hadir bahwa di sebenarnya penalaran tidak boleh ada. Maka kami membangun namanya inovasi rumah bina nikah. Melibatkan penasihat perkawinan dari lintas agama. Bukan hanya Islam, tetapi Hindu, Kristen, Buddha, sekaligus Katolik. Nah, proses ini tidak mudah karena kebetulan sudah ada paskonnya di Islam, maka kami menggunakan teori itu. Dan tentu ini harus terus dilanjutkan Pak Haji. Karena RBN ini kan disebut life journey. Jadi pelayanan seumur hidup. Dari 14 item konsep orang hidup, dari lahir sampai mati, salah satunya kita lakukan di RBN ini. Kami berkomitmen, mudah-mudahan teman-teman di seluruh pegawai juga komitmen bahwa RBN akan terus dilanjutkan. Tentu terima kasih kepada KUA di seluruh Kabupaten Karangasem memfasilitasi kami Pak untuk melakukan penasihat perkawinan. Bahkan kolaborasinya saat berjalan dan dibagi dua. Kalau mulai akidah kita masing-masing, ketika sosial kita bersama-sama. Nah mudah-mudahan ini akan terus bisa berkembang dan menjangkau seluruh masyarakat karena dari tahun 2025 ini kita baru sampai 70% Pak Haji. Yang di Hindu terutama. Dan ini tentu kita akan tingkatkan 2026, mudah-mudahan sampai 90%. Seluruh calon pengantin, seluruh remaja usia sekolah, dan teman-teman yang menikah di bawah 5 tahun bisa kita sentuh. Sehingga gejala yang kemarin menjadi kekhawatiran ramai bahwa perceraian terus meningkat, tetapi pernikahan menurun. Sebuah fenomena yang tentu harus kita jawab, karena kemudian agama bertugas di situ, dan bisa merubah fenomena itu menjadi perceraian menurun, dan pernikahan menjadi lebih meningkat. Saya kira itu Pak Haji, intinya. Terima kasih Pak Kepala, luar biasa. Prestasi ZIWBBM ini tentu sangat-sangat luar biasa. Di Kementerian Agama hanya satu yang mendapatkan anugerah ZIWBBM dari Kemenpan RB, yaitu hanya satu-satunya Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Baik Pak Kepala, berikutnya pasca terbentuknya kementerian yang baru oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dulunya layanan ini di Kementerian Agama, tapi dengan kementerian baru, layanan haji dan umroh sudah tidak lagi bersama Kementerian Agama. Seperti apa nih Pak Kepala menyikapinya, kemudian kondisi terkini pasca tidak lagi melayani haji dan lain semuanya? Terima kasih Pak Haji, izin. Saya lanjut yang tadi dulu Pak Haji, lagi sudah lupa. One Day One K ini kan juga unggulan kita didapat BKPP. Dan ini akan kita teruskan Pak Haji dengan kesadaran Rp1.000 per hari. Menjelang bulan Ramadan sekaligus Nyepi, ini akan terus kita tingkatkan agar menjadi karakter dan budaya masyarakat dalam rangka bagaimana kita bersama-sama berbagi kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini mohon doa Pak Haji agar program ini berjalan. Nah lanjut untuk ketika Kementerian Agama kemudian lepas haji ya, saya kira pertama seluruh proses bahwa urusan layanan haji sudah ke Kementerian Haji sudah berjalan dengan baik dan itu sudah selesai. Yang kedua, Kementerian Agama dalam tugas fungsinya sesungguhnya haji ada sebagian, masih banyak tugasnya. Kalau kita lihat dari segi cara global, itu kan Kementerian Agama membidangi pertama tentu layanan tentang umat beragama, kedua pendidikan, ketiga kerukunan, dan keempat sekarang mulai masuk ekonomi umat Pak Haji. Ketika bicara kerukunan, Kementerian Agama banyak memiliki tugas bagaimana mengefektifkan tugas fungsi lembaga sosial keagamaan. Bagaimana memfasilitasi mereka
membina mereka, menempatkan mereka agar memiliki peran sebagai pemersatu bangsa. Ya. Ini banyak tugasnya. Banyak lembaga sosial keagamaan. Kan ini kan tugas berat. Yang kedua, bicara layanan keagamaan, seperti yang saya sampaikan tadi, dari mulai lahir, Pak Haji. Kementerian Agama punya tugas di situ. Ya, lahirnya apa? Mulai lahir, bagaimana mengupacarai mereka. Kita harus paham secara agama. Kedua, pendidikannya. Sampai dengan nanti menikah. Itu tugas kita. Dan itu tidak pernah selesai dan kita selalu sibuk dengan itu. Itu di dalam dunia kelayanan. Termasuk peribadatannya, sarana keagamaannya, bantuan sosialnya. Kalau mau bicara tentang agama sebenarnya sama dengan lahir sampai matinya manusia. Tugasnya nggak pernah selesai. Nah, di bidang pendidikan hari ini kita kan sedang diposisikan bahwa pendidikan itu ada beberapa yang mulai berubah, Pak Haji. Pertama, Kementerian Sosial membangun sekolah rakyat. Kemudian Menristek membangun sekolah Garuda. Kita punya madrasah, punya wilayah. Tugas kita semakin berat karena di sini ada mulai persaingan bagaimana menempatkan pendidikan agama atau pendidikan umum berciri agama dan pendidikan agamaan mempunyai nilai yang sepadan dengan mereka. Maka mulai cerita tentang apa? Meningkatkan kompetensi guru, tata kelola dunia pendidikan. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Ini kan tidak mudah dan memerlukan SDM dan sumber daya juga. Sehingga Kementerian Agama sebenarnya tidak pernah bisa mengatakan tidak sibuk melayani umat dari konsep itu. Dan yang terakhir, dalam pemberdayaan ekonomi umat, hari ini Kementerian Agama kemudian melalui Pak Menteri Agama Indonesia yang terhormat menyampaikan pemberdayaan ekonomi umat. Ini juga harus kolaborasi, Pak, dengan berbagai instansi terkait, dan kita sudah membuktikan bahwa kolaborasi dengan instansi dan komitmen kita bersama bisa membangun program Eko Tupat kemudian dapat penghargaan. Itu artinya Kementerian Agama tetap hadir dan ditunggu masyarakat dan akan terus meningkatkan layanannya kepada masyarakat walaupun haji sudah menjadi bukan bidangnya. Tetapi Kementerian Agama tetap mendukung, Pak Haji, konsep pelayanan haji ini karena bagaimanapun haji adalah umat beragama dan milik kita bersama. Kita tidak boleh kemudian melepas itu. Tetapi Kementerian Agama dengan tugas-tugas lain haji tetap fokus dan sangat berat sebenarnya. Karena ukuran-ukuran bicara agama kan tidak bisa kuantitatif, Pak Haji. Sangat kualitatif. Oleh karena itu Kementerian Agama punya ukuran semasa hidup, Pak. Tidak bisa hari ini. Kecuali dunia pendidikan. Ya mungkin literasi masih bisa lah. Tetapi ketika Pak Menteri menyatakan bagaimana umat beragama dekat dengan agamanya, ini tentu tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan Kementerian Agama Karangasem khususnya dan Kementerian Agama Republik Indonesia umumnya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan apa yang menjadi cita-cita Kementerian Agama bahwa Kementerian Agama bisa memberikan pelayanan dan menjadi kementerian yang berdampak, menjadi hal yang terwujud sampai dengan nanti masa pemberian Pak Prabowo lah 2029. Saya kira itu, Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Kepala penjelasan tentang prestasi ZIWBBM, penjelasan tentang kelembagaan Kementerian Agama era baru. Tentu beliau sudah menyatakan Kementerian Agama tetap masih sangat-sangat sibuk karena urusannya dari lahir sampai mati. Dari lahir sampai ketemu kematian baru selesai tugas Kementerian Agama. Terakhir Pak Kepala, untuk menutup ruang cakap kita, apa kira-kira harapan Pak Kepala dengan Kementerian Agama era baru, termasuk juga dalam konsep Kementerian Agama pasca mendapatkan predikat ZIWBBM? Terima kasih, Pak Haji. Harapan saya tentu pertama WBM bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Semoga. Amin. Tentu dengan memperbanyak inovasi atau inovasi yang sudah kedaluarsa kita perbaiki. Kementerian Agama harapan saya tentu ke depan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Pak Haji. Amin. Dan tetap menjadi lembaga yang selalu dirindukan oleh masyarakat. Sekali itu harapannya, Pak Haji. Terima kasih Pak Kepala. Sekian bincang cakap kita lewat podcast Moderasi dan Ekoteologi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem. Saya terima kasih Pak Kepala. Pak Kepala beragama Hindu mengucapkan dan mengapresiasi kami mau melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih sudah memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat.
bahwa Kementerian Agama akan selalu ada di hati masyarakat semuanya. Saya tutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.